Jadi saya pengen punya pengalaman lah, ikut mendengarkan dan sharing kan segala sesuatu kita nggak tahu ya ke depannya apakah terjadi kepada saya atau dan saya bisa sharing juga ke lingkungan sekitar gitu kan, pengetahuan saya dapat dari sini dan saya luar biasa ini pertama juga sih ikut ini Dan juga iya jadi luar biasa itu aja. Jadi gini, jadi kenapa saya skizofrenia paranoid? Karena kata dokter, ketika saya mendengar suara sirine, ketika saya mendengar suara berisik, ketika saya mendengar suara orang tertawa tapi bukan mentertawakan saya menjadi arah. Ya. Ngamuk-ngamuk ya? Ngamuk-ngamuk dan ketakutan, Mas. Takutan. Seperti menertawakan Saya padahal mah nggak ada ngomong apa-apa. lagi ngomongin lain gitu ya. Berarti bukan waham itu ya? Bukan waham ya? Bukan. Nggak mengalami waham. Halusinasi itu. Halusinasi ada. Ya seperti kayak lebih baik kamu mati saja gitu. Dia ngomong tapi pelan, beda sama Mas ini tadi pagi kita ngobrol ya Mas ya. Dia teriak kan? Iya. Dia teriak. Kalau saya dia pelan ngomongnya. Udahlah. Dengerin. Ini waham saya nih. Halusinasi saya nih. Udahlah. Tanya aja ke ibumu, berapa sih harga kamu dulu? Kamu dibeli kan, bukan dilahirkan. Orang tua mana Mas yang nggak nangis? Saya mau tanya coba sama mas-mas ini kan pada pinter-pinternya, ada yang dari Kongko Bujang, ada yang dari mana-mana. Coba, orang tua mana yang nggak sedih anaknya ngomong begitu sama ibunya sendiri langsung tengah malam jam 2 pagi? Iya, sedih sih. Sangkanya ibu kita tuh Artinya tanda kutip. Iya, artinya saya kan berhalusinasi. Iya. Lalu kalau motor, suara motor, yang gebar-geber, betul. yang gembrang-gembrang kenapa? Iya, gembar-gembar seperti kayak membuat kita takut. Iya. Nah, iya. Saya juga sama kok. Sama. Suka. Nggak Kenapa suka. bro? Iya. Berarti hampir mirip. Itu Nah, aja. iya. Tapi semenjak saat itu saya berobat ke dokter Albert Maramis, saya diberi diagnosanya, saya jadi tahu kalau saya sakit dan saya harus mengkonsumsi obat seumur hidup, bukan setiap hari lagi. Seumur hidup, selama saya hidup saya harus mengkonsumsi obat. Kenapa? Karena kita orang skizofrenia pasti harus sembuh. Saya yakin bisa sembuh dan bisa pulih. Doain deh, semoga cepat sembuh. Rawat inap 2 minggu di RSUD Banyumas. Ya sebenarnya sih saya lebih karena tersugesti. Jadi kadang-kadang ini ya, dulu kan ya saya seneng lah baca-baca buku, lalu kumpul-kumpul anak pesantren gitu, tiba-tiba baca buku kitab akhir zaman gitu loh. Nah, gara-gara saya mungkin nyernanya belum makomnya sampai teriak-teriak sendiri apa-apa gitu. Tapi ya kebetulan saya bisa struggle gitu kan, kuliah saya bisa saya selesaikan apa-apa. Di mana Pak kuliahnya? Di UGM. UGM Psikologi mana? UGM ya. Jurusan? Psikologi. Psikologi? Eh, Pada saat sakit tuh? Hah? Pada saat sakit? Betul. Nggak mengganggu itu tuh? Ya mengganggu lah. Mengganggu sekali? Jadi kalau misalnya saya tidak itu, kuliah saya tuh 4,5, 5,5. Tapi pada saat kena saya kuliah 8 tahun. 6 tahun udah batasnya tuh Pak ya? Iya. Pertumbuhan fisiknya, ini ada yang pertumbuhan psikologisnya. Dari dia dari janin sampai dia dewasa, itu ada tahapan pertumbuhan psikologis selain pertumbuhan fisik. Nah kalau di awal-awal gitu, misalnya umur 3 tahun, 5 tahun udah ada trauma, ya itu udah bibit nanti ke depannya jadi ada gangguan gila dewasanya. Atau misalnya ada pelecehan di situ, abuse, gitu. Atau di situ ada apalagi lah gitu, misalnya kehilangan orang yang disayang, orang yang dicintai, kehilangan orang tua misalnya. Atau genetis ya tadi dari ini gen ada gennya bisa juga. Ayah saya, almarhum ayah saya dulu pasien psikiatri 13 tahun, tapi bukan skizofrenia. Kalau saya tahu sekarang mungkin almarhum ayah saya itu dia cemas, gangguannya cemas. Karena kemana-mana selalu bawa obat, dia nggak bisa nih ngumpul rame-rame gini, dia maunya panik, dia langsung panik kalau ngomong gitu ya. Maunya ngobrol-ngobrol sama pasien lain, sama
Sampai saya pikir ini bisa jadi contoh gitu. Ternyata orang dengan skizofrenia dia bisa beraktivitas, dia bisa hidup ini. Asal ya dia harus ada kesadaran, cuma mungkin sampai di situnya yang nggak gampang ya kalau gitu. Ya salah satunya ini satu membuka kesadarannya dia juga. Ya gini, dia melihat temannya lain, orang lain yang mengalami skizofrenia sama kayak dia juga, tapi kok dia bisa begitu ya? Gitu. Makanya kan ada peer support ini, teman-teman yang mengalami itu di belakang sana. Nanti di sana kan pada ngobrol terus, gitu. Ada yang mulai bosan minum obat, ntar temennya yang lain ngingetin, kamu harus tetap minum obat. Jangan kayak saya dulu, saya juga pernah bosan, akhirnya saya nggak minum, akibatnya saya kambuh. Jadi sesama teman sendiri yang ngingetin gitu kan, itu nggak tahu mau di belakang gimana pembicaranya. Terus balik lagi tadi soal misalnya kepatuhan minum obatnya susah gitu. Kita punya pilihan obat suntik gitu. Obat suntik itu juga sama gitu, khasiatnya sama kayak obat oral juga, cuma bedanya kalau obat oral itu kan dia di dalam tubuh kita cuma sehari dia setiap kita minum sesuai dosisnya. Kalau obat suntik itu ya dia lebih lama, bisa sebulan, 3 bulan misalnya gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek berantem sama anak atau saudara, ya lebih baik minta sama dokternya, dok suntik aja dok gitu, saya capek nih ngakinin dia minum obat gitu misalnya gitu. Kita coba, kan ada supaya punya motivasi bagaimana sih memperbaiki dari sisi itu lah gitu. Coba ke psikolog gitu, sempat sih berubah gitu ya. Walaupun betul nggak bertahan lama, nggak bertahan lama. Dia catat itu apa-apa yang dulu itu dicatat di dindingnya, saya lihat itu. Ya, jadi kayak membangkitkan motivasi gitu. Tapi nggak lama ya, mungkin 3 bulan gitu. Hari pagi ya gitu lagi membangun. Ya kalau mau jujur kita pun juga begitu. Kalau kita mau jujur gitu, kalau kita misalnya punya niat nih ya, misalnya saya deh pengen berhenti ngerokok gitu. Ya mungkin seminggu, sebulan masih tahan, udah masuk bulan kedua ngerokok lagi gitu. Memang selalu begitu. Perubahan itu nggak mudah terus kan. Mau berubah itu susah. Berubah habit itu susah. Ya susah gitu. Sulit. Tapi sebetulnya gini, kalau saya nih sekarang nih, gitu, saya percaya yang bisa merubah orang itu kalau dia sadar. Nah, berarti gimana caranya menggugah kesadarannya dia supaya dia patuh nih minum obat, nggak bolong-bolong, nggak putus-putus. Gimana supaya dia nih tak sadar minum obat. Memilih yang dalam sepi
perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Oke, tuh boleh disampaikan tuh. Disampaikan sampai ke sana dulu ya Pak.